Pensil warna ini baru dipakai beberapa kali dan itu pun masih dalam kondisi yang enggak serius ya. Hari ini pun aku akan pakai untuk sesuatu yang kurang serius sebenarnya karena aku akan cuman mewarnai aja. Karena aku pengen ngetes nih sebenarnya warna-warna dari pensil warna ini tuh beneran enak dipakai atau enggak. Kalau kalian penasaran dari segini banyaknya ini mana yang paling enak, ayo kita tonton videoku, nanti aku akan ceritain ke kalian mana-mana aja yang jadi favorit aku. Pensil warna ini direkomendasiin sama temenku. Mereknya adalah Deli dan aku beli yang isinya 72. Apakah cuman tersedia dalam varian itu aja? Tentu aja tidak ya. Aku beli yang isi 72, tapi kalau misalnya kalian nggak butuh sebanyak itu, ada yang cuman 24 warna aja, ada juga yang 36 dan juga ada yang 48 warna. Yang isi 24 itu harganya di 100 ribuan ya, habis gitu naik-naik lagi sampai ke yang isi 72 ini harganya di 200 berapa gitu. Aku sebenarnya udah lupa jumlahnya berapa harganya. But ya untuk 200 ribu ini katanya itu kan yang high grade oil pencil ya. Jadi menurut aku lumayan lah ya harganya segitu dan dapat segini banyak. Itu sebabnya sekarang kita mau tes nih apakah dia bagus atau worth it apa enggak sih dibayar segitu. Aku akan pakai buku mewarnaku ini adalah adult coloring book karena isinya banyak banget dan terus bidangnya itu kecil-kecil seperti ini. Jadi kadang-kadang suka pusing ya dan lama juga untuk diisinya. Terus ini sebenarnya lucu banget karena setiap halaman atau setiap kegiatan itu tuh ada aktivitasnya masing-masing. Terutama misalnya nyari benda-benda yang harus dicari di halaman itu. Terus aku udah pilih bahwa kita akan bikin lukisan yang ini nih. Ada awalnya dua kelihatan kepalanya doang. Menurut aku ini lucu banget. Udah gitu di bagian atas itu sebelah kiri ya, itu udah ada orak-orakannya gitu. Itu kayaknya dipakai sama muridku atau gimana lah waktu itu, tapi kayaknya dia ambilnya bidangnya kecil-kecil banget jadinya capek gitu terus dia berhenti. Dan waktu itu yang dipakai bukan pensil warna ini, jadi dia pakai pensil warnanya sendiri dan aku rasa sayang juga kalau misalnya cuman segitu doang terus udah gitu. Jadi kita akan pakai pensil warna Deli ini untuk mewarnai seluruhnya. Hari ini aku akan berusaha untuk memakai semua warna yang ada atau ya sebanyak mungkin yang bisa dipakai lah ya. Kesanku terhadap pensil warna ini adalah kemasannya tuh lucu banget ya, dia pakai kaleng gitu kayak dari logam gitu loh. Jadi kalau jatuh ya bunyi ceteng gitu, dan biasanya kita harus pesan untuk berhati-hati dalam pengiriman karena suka penyok kalau misalnya kita jauh dari tempat pengirimannya. Aku lupa dikirimnya dari mana, tapi sampai di aku pun juga ada yang penyok dikit meskipun itu minor sekali dan bisa diabaikan. Tapi ya memang logamnya bukan logam yang mahal yang kenceng gitu ya, bahkan mungkin kotak kongguan aja itu kalengnya lebih strong daripada ini. But anyways, it's okay, it doesn't really matter. Bahkan biasanya aku kalau pensil warna itu aku adain pakai wadah lain nggak di kotaknya, tapi yang ini kayaknya I'm gonna keep it that way karena lumayan oke juga sih kemasannya. Kesanku yang kedua adalah aroma kayunya itu agak strong ya, lumayan tajam. Jadi mungkin kalau kalian agak kurang suka atau mungkin ada alergi terhadap serbuk kayu, maybe you need something to cover your nose supaya nggak langsung kehirup gitu. Enggak sih yang terus dia keluar serbuknya gitu. I mean, I also don't know karena aku belum sharpening ya, belum aku runcingin juga. Tapi aromanya itu memang aroma kayu guys, dan buat aku sendiri sih itu relaxing ya, jadi aku suka aja aroma kayu. Overall sampai saat ini dari beberapa warna yang udah aku cobain itu ada yang sedikit keras tapi ada juga yang empuk dan rasanya tuh kayak buttery gitu, langsung keluar warnanya, pigmentasinya oke. Tapi ada juga yang mesti diulang-ulang baru keluar, dan yang aku suka itu kalau misalnya kita layering itu bagus banget, dia gampang ngeblend satu sama lain. Jadi ya menurut aku ini lumayan oke lah ya, dia nggak sekeras Faber-Castell yang klasik itu. Dia sedikit lebih empuk, dan sebenarnya kalau dibilang sih ada yang empuknya beda sama lainnya gitu, kadang ada yang agak keras juga. Jadi ya kayaknya tergantung sama warna yang ada ya. Misalnya kalau yang warna biru itu lumayan lah, dia agak-agak lebih empuk gitu ya. Aku lupa warna yang mana, sepertinya mungkin
kuning, orange gitu, ada yang kadang-kadang tuh keras. Tapi bukan berarti warnanya nggak keluar ya, dia meskipun keras itu sebenarnya cuman kayak teksturnya doang, nggak kayak yang lumer langsung gitu loh. Tapi kebanyakan itu lumer, jadi menurut aku it's okay ya, bukan sesuatu yang mengganggu sekali gitu, kayak biasa aja. Kesanku yang keberapa guys? Keempat? Ya udahlah ya, keempat aja ya. Jadi dia ini enggak ada nama warnanya, tetapi ada angka-angkanya. Menurut aku itu sangat memudahkan ketika kita mau naruh dia di kalengnya, karena kalau udah ditata itu bener-bener kayak rainbow yang bergradasi gitu loh, jadi itu sangat menyenangkan bagiku, meskipun sebenarnya aku lebih suka juga kalau dia ada namanya sih. Sayangnya enggak, di kalengnya pun juga tetap angka ya, sama seperti itu, dan ada peta warnanya tuh kira-kira seperti apa gitu, jadi kalian bisa mengira-ngira nanti di dalam kalengnya itu isinya apa aja. Di sini aku mencoba untuk memakai sebanyak mungkin warna di bidang yang lebih besar ya, karena kapan hari kan aku pernah battlein dia sama pensil warnaku yang lain. Dan kalau kalian pingin tahu sebenarnya dia lebih bagus atau lebih buruk daripada pensil warna yang lain yang aku punyai, terus terang kalau aku tuh memang nggak punya yang profesional ya, kayak Caran d'Ache atau Polychromos, aku belum sampai di level itu. Jadi kalau mungkin budget kita sama ya, kalian bisa lihat dulu review aku gimana tentang pensil warna yang ini, karena buat aku sendiri waktu aku mau beli ini itu aku nyari yang kualitasnya agak bagus tapi sesuai dengan budgetku. Dari teman-temanku yang udah nyobain lebih banyak pensil warna daripada aku disuruh beli ini aja gitu, karena mengingat ya emang kantongnya agak-agak bolong ya kalau untuk beli sesuatu yang mahal banget, sementara sebenarnya mungkin aku nggak jualan lukisan gitu kan, jadinya sayang ya kalau cuman untuk mewarnai untuk kesenangan sendiri aja. Itu sebabnya menurut aku dengan harga 200-an udah dapet 72 warna, dan warnanya bisa kalian lihat sendiri kan, warnanya tuh keluar. Jadi menurut aku tuh ini worth it banget untuk dibeli guys, terutama kalau kalian hobinya itu menggambar atau mewarnai dan pingin relaxing dengan cara mewarnai mungkin buku adult coloring seperti ini. Kedepannya aku pingin pakai pensil warna ini untuk bikin gambar yang dari lukisanku sendiri, jadi bukan mewarnai seperti ini, dan aku pingin bener-bener serius untuk mencoba apakah dia se-ngeblend itu atau enggak. Dan aku juga akan pakai ini untuk nge-review sebenarnya kesalahan para junior atau beginner, para pemula yang lagi belajar untuk mewarnai itu sebenarnya apa. Aku akan berusaha untuk menjelaskan kenapa lukisan anak-anak sama kalau udah dewasa, atau bahkan garis atau goresan kita waktu anak-anak itu kenapa masih ke bawah sampai ketika kita mewarnai padahal usia kita udah dewasa. Jadi pantengin terus channelku, jangan lupa subscribe juga dan dibagi mungkin ke saudara kalian, adik-adik kalian, siapa tahu membutuhkan informasi dari aku, atau aku bisa berbagi, atau kalian juga bisa berbagi tips dan mungkin masukan untuk teman-teman yang lain juga ya, para awesomeness, gimana sih caranya untuk mewarnai supaya warnanya lebih keluar, lebih ngeblend dan lain sebagainya. Bisa kok kalian juga komen di bawah ya. Oh iya, by the way awesomeness, aku mau berterima kasih untuk para awesomeness yang udah memberikan super thanks. Itu adalah feature yang diberikan oleh YouTube untuk memberikan kesempatan bagi para subscriber atau siapapun yang menonton di channel YouTube untuk berterima kasih kepada content creator seperti aku, dan itu tuh berupa uang ya yang akan masuk ke mungkin AdSense-ku dan itu nantinya akan bisa aku pergunakan untuk mengembangkan channelku ini. Jadi terima kasih untuk yang sudah memberikan super thanks buat aku. Itu membuat aku tetap semangat untuk memberikan apa yang terbaik dari aku yang bisa aku share ke kalian juga. Jadi pengetahuan yang aku punya itu aku bisa bagikan ke kalian juga kayak gitu. Jadi ya aku seneng banget sih. So thank you so much. Super thanks membuatku amat sangat berterima kasih dan amat sangat bersemangat. Thank you so much. Nah, untuk yang kemarin tanya caranya kayak gimana sih? Di bawah videoku ini ada tulisannya itu thanks, ada logonya dolar
di dalam sebentuk cinta gitu ya, bentuk hati. Nah, itu diklik. Nanti di situ sudah ada besarannya mau dari 10.000 maupun sampai sebesar-besarnya nanti ya, itu bisa. Dan dibayarnya pakai apa? Aku sendiri pribadi biasanya pakai GoPay, bisa. Jadi dibayarkan lewat itu. Atau mungkin lewat Dana atau OVO atau apa, aku nggak tahu option yang lain karena aku pakainya itu GoPay gitu. Balik lagi ke pensil warna ini sebenarnya bagus untuk usia berapa? Menurut aku kalau untuk usia anak SD kelas 4, 5, 6-an gitu ya, yang sudah mulai belajar gradasi, sudah bisa mulai membedakan warna, kayak gimana ya maksudnya, sensitif dengan seberapa beda sih warna pink yang satu ke pink yang lain, karena ini kan pink aja ada beberapa gitu loh. Kalau memang belum peka terhadap itu, maka sebenarnya pensil warna ini tidak diperlukan. Dan ini juga cocok untuk orang dewasa yang suka mewarnai atau punya hobi mewarnai sebagai cara untuk mengisi waktu luang. Jadi emang enggak untuk semua orang ya, kalau kayak gini mah ini udah masuknya ke level hobi. Jadi kalau memang tidak terlalu dibutuhkan, aku juga tidak akan rekomendasikan untuk dibeli. Aku akan berikan linknya di mana aku membeli punyaku, nanti di description box kalian bisa cek di sana. Setelah seharian ini nyobain pensil warna ini dia hasilnya. Aku seneng banget sih karena mostly warnanya keluar ya. Jadi sama sekali tidak menyesal membeli ini, dan bahkan aku tuh nunggu lama banget untuk dapatin harga diskonnya. Aduh, akhirnya perjuangan tidak sia-sia dan aku amat menyukainya. Semoga kalian juga suka sama video kali ini, semoga membantu untuk kalian mengambil keputusan akan beli atau enggak. Jangan lupa tonton battle-nya di mana aku battlein ini sama 3 pensil warnaku yang lain. Jadi semoga membantu. I'll see you again in my next video. Bye awesomeness, stay awesome.